Oke guys, kita akan bahas mengenai biaya penerbitan saham ya. Nah, biaya penerbitan saham itu gimana? Jadi ketika kita masuk ke bursa efek gitu ya, kemudian kita menerbitkan saham kita di bursa efek gitu ya. Tentunya ada yang dinamakan biaya penerbitan saham seperti underwriter fee, biaya penjamin emisi dan sebagainya gitu ya, biaya banyaklah biaya konsultan dan sebagainya. Nah, kita kategorikan biaya-biaya tersebut ya yang kita keluarkan untuk penerbitan saham. Kalau ternyata dia sifatnya adalah direct cost, maka dia termasuk kategori cost of financing ya. Maka itu akan mengurangi share premium ya. Jadi jurnalnya adalah share premium pada cash gitu ya. Nah, kalau ternyata dia indirect cost yang tidak berhubungan langsung seperti biaya untuk mengiklankan initial public offering kita dan sebagainya, maka itu di-expense-kan ya, seperti itu. Oke. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. PT Tahta ya, pada tanggal 1 Januari PT Tahta menerbitkan 1 juta saham biasa. Harga jualnya adalah 1.500. Diketahui nilai parnya adalah 500. Dalam penerbitan PT Tahta membayar underwriter fee sebesar 50 juta. Nah, ini gampang ya, berarti jurnalnya tinggal cash ya, sebesar 1 juta dikali dengan 1.500 ya, 1,5 M. Share capital ordinary yang ini ya 500 dikali dengan berapa? Dikali dengan 1 juta ya. Kemudian sisanya masuk ke share premium ya. Nah, kemudian barulah underwriter fee itu kita catat pada share premium pada cash ya seperti ini. Nah, udah deh beres. Itu adalah saham yang diterbitkan dengan apabila ada biaya underwriter fee dan selalu ada ya dan pasti ada jurnal ini kalau di kenyataannya ya. Share premium pada cash. Oke? Nah, kemudian kalau ternyata setelah saham tersebut kita terbitkan, kemudian dibeli kembali oleh si perusahaan, maka itu akan menjadi saham treasury. Ya. Saham treasury ini ada alasannya. Pertama, untuk mengefisienkan pajak pada saat pembagian dividen kas. Ya. Dengan adanya saham treasury ini kita beli kembali, maka jumlah saham yang beredar ya. Ini kan sepertinya ini OneSoul weighted average number of shares outstanding atau jumlah saham yang beredar ini akan turun ya. Sehingga kalau jumlah saham yang beredar akan turun, proporsi kepemilikan akan naik ya, persentase kepemilikan akan naik. Ya, kalau dia di atas 25% ya, maka ini akan menjadi non objek PPh 23 ya. Non objek pajak asal akan masuk ke pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh atau penghasilan yang tidak dikenakan sebagai objek pajak. Ya, artinya apa? Artinya kalau dia di atas 20% bebas pajak. Tapi kalau dia di bawah 25%, ya, maka dia akan kena PPh 23 ya, PPh 23. Ya, PPh 23. Nah, kalau terkena PPh 23 berarti perusahaan akan menjadi pemotong. Kalau menjadi pemotong, maka perusahaan akan membuat bukti potong PPh 23. Kalau membuat bukti potong, maka perusahaan akan menyetorkan pajak PPh 23 yang dipotong dari si pemegang saham ya. Ya, dari atas dividen yang dibayarkan pada pemegang saham ya. Dan harus dibikin setiap masa gitu ya. Tanggal 10 disetor, tanggal 20 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP, tempat perusahaan terdaftar. Dan itu ribet, akhirnya banyak gitu ya. Nah, dengan adanya buyback ini atau treasury ini, maka dia akan menaikkan proporsi. Sehingga diharapkan yang memiliki proporsi di atas 20% itu akan lebih banyak. Dan itu tentunya akan lebih mengefisienkan lagi pemotongan pajaknya ya. Sehingga dia tidak perlu lagi melakukan pemotongan PPh 23 ya. Itulah yang dimaksud dengan efisien. Nah, karena jumlah saham yang beredar yang lebih kecil, otomatis EPS-nya naik ya. Karena EPS naik, ROE pun naik gitu ya. ROE ini dari mana? ROE ini adalah EBIT ya, earning before income tax dibagi dengan apa? Dibagi dengan OneSoul ini ya. Dibagi dengan OneSoul ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi udah otomatis kalau ini turun ya tentunya ROE-nya naik. Nah, kompensasi saham itu kalau untuk apa? Untuk membuat meningkatkan rasa kepemilikan dari si pegawai terhadap perusahaan ya. Dan tentunya pemegang saham akan berkurang dan tentunya ini untuk mengkerek ya harga pasar dari sahamnya perusahaan tersebut agar naik ya seperti itu. Ya, biasanya kalau ada aksi-aksi seperti ini aksi korporasi ya namanya buyback namanya ya. Nah, buyback
ya. Nah, kalau ada ASKI buyback ini tentunya ini akan mempengaruhi harga saham karena ini spekulan akan bermain dan biasanya akan digoreng tuh sahamnya ya. Bisa naik, bisa turun dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya sih naik. Nah, caranya gimana? Kalau untuk pembelian saham treasury, ya akunnya treasury shares ada dua cara ya. Ada yang cost method dan par value method ya. Kalau cost method, par value method tidak akan kita bahas ya, tapi kita akan bahas yang cost method saja ya. Nah, jadi saham treasury ini kalau cost method dia akunnya adalah treasury shares dan dia dicatat berdasarkan kapan dia beli pada tingkat harga berapa gitu ya. Beli tanggal 1 Januari harganya adalah 200 per lembar gitu ya. Ya udah dicatat per tanggal 1 Januari dan dengan nilai Rp200 per lembar ya. Dan tentunya dia akan mengurangi equity ya. Karena ini akan mengurangi jumlah outstanding share seperti itu. Nah, kemudian ada dua ya, ada yang pembelian treasury shares-nya itu sekali aja atau ada yang berkali-kali gitu ya. Nah, kalau yang sekali aja konsepnya seperti ini misalkan ya. Pada tahun 2016 PT Gembira menerbitkan 200.000 saham, harga jualnya 2.000 per saham ya. Pada akhir 2016 PT Gembira membeli kembali saham tersebut pada tanggal 5 Januari PT Gembira membeli kembali saham tersebut sebanyak 50.000 lembar dengan harga 2.200. Nah, perhatikan di sini ya. Dia menerbitkan 200.000 awalnya. Harga marketnya adalah 2.000 ya. Kemudian dia membeli kembali, berarti membeli dari 200.000 ini dibeli 50.000 ya. Nah, sehingga jumlah outstanding share-nya adalah 150 yang netnya ya. Nah, harganya lebih mahal daripada 200. Cara mencatatnya gimana? Cara mencatatnya langsung treasury shares pada cash sebesar 50.000 dikali 2.200. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 110 juta. Nah, kemudian ketika dijual, ada dua kondisi. Ada yang di atas harga cost-nya, bisa di atas 2.200 ini, atau bisa di bawah gitu ya. Ada yang above cost, ada yang below cost ya. Nah, contohnya dulu yang above cost. Kalau misalkan dia dibelinya di atas harga cost-nya, maka ya gimana jurnalnya? Maka akan ada share premium treasury shares. Nah, seperti ini. Share cash sebesar berapa? 2.300 dikali 10.000. Treasury shares-nya sebesar 10.000 dikali 2.200 ya, yang ini treasury shares-nya. Ya. Baru sisanya masuk ke share premium on treasury shares ya, seperti ini. 1 juta. Nah, kemudian pada tanggal 10 Februari dia menjual tapi di bawah cost-nya, di bawah 2.200. Nah, gimana? Nah, kita harus menghapus dulu akun share premium treasury ya. Nah, berarti cash-nya ya tinggal mainkan aja 10.000 dikali 2.100 sama dengan 21 juta. Share premium treasury-nya kita debit, sisanya masuk ke treasury share sebesar berapa? 10.000 dikali 2.200 ya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika di tanggal 13 Maret ternyata dijual lagi di bawah harga pasar sebesar 2.000 per saham. Nah, gimana? Maka karena share premium treasury-nya sudah habis, ya, ini kan udah habis nih, udah hilang nih ya. Sisanya masuk ke retain earnings ya sebesar 2 juta. Ini kan tinggal 10.000 dikali dengan 2.200 2.000 ya. Kemudian yang treasury shares-nya tinggal 10 dikali dengan 2.200. Nah, kemudian 200 yang ini adalah selisih ya, mengurangi retain earnings. Nah, itu kalau dia belinya sekali, jualnya berkali-kali gitu ya. Nah, bagaimana kalau belinya lebih dari sekali? Nah, kalau belinya lebih dari sekali, maka kita bisa menggunakan seperti halnya inventory, FIFO atau average ya. Nah, contohnya kita gunakan FIFO dulu deh ya. Nah, kita gunakan FIFO, maka awalnya dia memiliki 100.000. Kita baca soalnya PT Ambyar pada tanggal 1 Januari memiliki 100.000 saham biasa. Parnya adalah 1.000 ya. Kemudian selama bulan Januari dia melakukan buyback berkali-kali ya. 10 Januari dibeli 7.000, harganya 2.000. Kemudian pada tanggal 19 Januari dibeli 10.000, harganya adalah 2.200. Nah, 31 Januari dibeli 3.000, harganya adalah 2.500. Totalnya berapa nih? Totalnya adalah 20.000 ya. Nah, gimana cara mencatatnya? Pakai FIFO kalau yang ini ya. Misalkan pakai FIFO dulu. Kalau pakai FIFO ya berarti gampang ya. Kita ambil yang atasnya ya. Kalau memakai FIFO kita akan ambil ketika beli gitu ya. Kalau ketika belinya ya dicatat masing-masing gitu ya. Treasury shares pada cash gitu ya. Treasury shares pada cash sebesar
7.000 dikali 2.000 dan seterusnya. Yang bermasalah adalah ketika menjual. Nah, ketika menjual, kalau kita memakai FIFO, maka kita ambil first in, first out, gitu ya. First in, yang masuk pertama, yang keluar, gitu. Nah, misalkan di sini adalah dijual berapa nih? Dijual sebesar 15.000 ya pada 2.400 ya treasury shares-nya. Maka kita akan mencatat cash-nya adalah 36 juta. Nah, treasury shares-nya kita harus mengalokasikan cost yang mana yang dipakai. Cost yang 2.000, 2.200 atau 2.500. Nah, karena memakai FIFO maka kita ambil cost yang awal dulu, first in, first out. First in, first out gitu ya. Nah, karena dia 15.000, maka kita ambil dulu 7.000 dari yang 2.000. Baru di sini juga 7.000 dari yang 2.200 ya. Nah, seperti itu caranya ya. Sehingga berapa? Ya tinggal dijumlahkan ya. Hasilnya adalah 31.600. Nah, ini ya. 7 kali 2 ditambah dengan 8 kali 2. Oh, 15.000 iya ya, bukan 7.000. Jadi 8 kali 2.200. Hasilnya adalah 31.600. Nah, sisanya masuk ke share premium treasury. Nah, kalau pakai average gimana? Kalau pakai average ya tinggal dijumlahkan ya kalau average mah ya. Tinggal dijumlahkan. Ini totalnya adalah 20.000 ya. Kemudian yang ini dikalikan ya, dikalikan dengan 7.000, 2.000, kemudian 10.000 dikali 2.200. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya misalkan ini X ya, ini Y, ini Z gitu ya. Maka totalnya adalah berapa? X plus Y plus Z nanti dibagi dengan 20.000. Nah, itu menjadi rate untuk average-nya ya, untuk menentukan berapa nilai average dari cost-nya, cost dari si treasury shares-nya ya. Hasilnya adalah tinggal dilihat di sini ya. Berapa nih? 2175 per lembar saham. Nah, tinggal dikalikan karena dijual 15.000 ya udah. Tinggal 15.000 dikali dengan 2175. Hasilnya adalah 32.625 ya. Nah, sekian ya. Maka sisanya masuk ke treasury share, share premium treasury ya. Demikian ya. Jadi ada dua cara, satu FIFO atau yang kedua adalah average. Itu kalau lebih dari satu kali. Tapi kalau dia cuma sekali aja ya aman ya, seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya itu untuk menentukan berapa nilai cost yang harus kita kreditkan ya, karena treasury-nya akan dihapus ya. Seperti itu dengan menggunakan FIFO ataupun average. Baik, teman-teman, segitu saja. Semoga bisa bermanfaat.